Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hidup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian. Hari ini, Kamis 2 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerimuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan sangat menarik. Dikisahkan bahwa Tuhan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah mengajar, Dia menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Namun, Simon Petrus sempat ragu dan terkesan keberatan terhadap perintah Yesus, karena dia sudah merasa gagal sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Simon akhirnya taat pada perkataan Yesus. Para sahabatku, dalam hidup kita tentu kita pernah mengalami pengalaman kegagalan, merasa ragu, putus asa, menyerah, atau mungkin juga kita menjadi kurang percaya akan kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa jangan takut. Karena kegagalan, keraguan-raguan, putus asa, ataupun perasaan ingin menyerah yang pernah kita alami itu tidak akan menghancurkan kita, asalkan kita perkuat keyakinan kita pada Yesus. Belajar dari Simon untuk tetap percaya sekalipun kita mengalami kegagalan. Simon gagal menjadi penjala ikan, tetapi dia sangat sukses menjadi penjala manusia. Karena itulah yang dipersiapkan Tuhan untuknya. Kita mungkin gagal di salah satu bagian hidup, namun kita terus berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan, dan yakinlah kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Para sahabatku, dekatkan diri pada Tuhan, maka kita akan selalu mendengarkan suaranya. Suara itu mungkin hanya bisikan lembut, tetapi jika kita mendengarkan dengan baik dan melakukannya, sesungguhnya berkat sudah ada di genggaman kita. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Semoga sabda-Mu hari ini terus meneguhkan kami dalam menghadapi situasi apapun yang kami alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang sedang mengalami kegagalan dan keputusasaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kuatkanlah yang sakit dan menderita, yang terpapar virus corona. Hiburkanlah yang berduka, dan bawalah jiwa-jiwa yang telah meninggal ke pangkuan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini.
Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.